Gimana? Kali ini kayak bakal bahas soal bedah sih. Maksud gua bedah itu bukan tentang bedah yang kayak yang kata-kata dokter gitu kan. Bedah tuh kayak bedah kayak apa sih, tentang hidup, tentang apa ya, tentang perasaan, hubungan atau apa gitu kan. Terus apa ya yang mau dibedah itu menurut lo ini hidupnya menyenangkan nggak sih, atau mas baliknya gimana? Hmm, eh, Berhubung ini acara podcast kita yang perdana ya, Anjay, yuk. jadi patut nggak sih untuk memperkenalkan diri dulu gitu? Oh, boleh kalau mau. Oke, jadi sebelumnya di sini saya Denny Faruqi Aldi dan bersama kawan saya Muhammad Fariza Rehan. Ini podcast kita yang perdana. Kalau menanggapi dari pertanyaan saudara Rehan tadi, kayaknya formal bener saudara. Terlalu. Ngopi dulu ngopi. Ini podcast santai aja gitu. Ya, Tentang apa ya? Bahas kehidupan aja lah. ya apalagi kita mahasiswa ya kan ya. Anak kosan gitu. Menurut gua sih hidup ini menyenangkan. Soalnya berhubung kita pakai sarung nih ya. Berarti bapak sekali. Siap. Jadi agak bahas yang lebih intens lah kita. Jadi kalau menurut gua hidup ini asik sih. Ya karena ada yang namanya lika-liku, ada yang namanya permasalahan, ada yang namanya sedih, duka, dan senang dan lain-lain. Itu menurut gue itu warna dari hidup. Jadi hidup itu nggak harus melulu tentang senang dan nggak harus melulu tentang sedih gitu. Jadi ya asik sih, soalnya gue percaya bahwa Tuhan itu sebaik-baiknya membuat skenario gitu kan. Jadi kalau skenario Tuhan itu udah baik, ya tidak ada yang buruk gitu. Apapun yang terjadi di hidup gua itu bakalan tetap asik gitu sih. Tapi menurut gua hidup itu bakal sempurna ketika manusia mempunyai masalah nggak sih? Iya benar. Iya. Jadi dari masalah itu sendiri pertama kita bisa evaluasi, bisa lebih memperbaiki diri lagi ke depannya gitu. Tapi sebelum kita evaluasi diri kita sendiri, ada baiknya nggak sih kita dievaluasi orang lain? Gitu kan. Kadang kalau kita ngevaluasi diri sendiri tuh kayak ada yang kurang ya, gitu kan. Bahkan gua setuju sih sama orang yang ibaratnya haters di hidup gua sendiri. Kayak ibaratnya orang yang benci sama gue itu dia yang lebih memerhatikan hidup gue. Jadi ketika gue ngelakuin kesalahan tidak disukain orang, berarti gue bisa mengevaluasi dari situ gitu. Itu sih. Jadi gue bukannya seneng, tapi gue nggak benci orang yang benci sama gue gitu. Justru dengan orang yang benci sama gue bisa lebih evaluasi diri gue dari orang itu gitu sih. Sama dengan kayak apa ya, ketika nanti kita pada masa ujungnya untuk menjadi tua, ya untuk berpakaian seperti ini kayak seru gak sih? Kayak lo duduk nih, set, ngopi, rokok sambil ngeliatin sawah-sawah gitu. Kayak anjing enak banget hidup ini gitu kan. Asli, apalagi kalau sore gitu kan, nongkrong sama kawan kontrakan gitu, terus ngeliat sunset sambil ada yang gitaran, nyanyi bareng-bareng, rokok, ngopi. Kayaknya hidup itu nggak melulu masalah materi. Iya sih. Ya ngalir aja sih. Gue dapet pepatah, hidup itu nggak perlu dilawan, dijalanin aja udah babak belur. Itu sih. Terbentur. Iya benar. Kata-kata itu yang paling. Kayak apa tuh? Dari pertanyaan gue tadi tuh, ada nggak sih hidup lo yang mau lo bedah gitu? Apa ya? Mungkin apa ya, kayak
cara berpakaian lo atau cara cara ngomong lo ke orang lain Nah. gitu kan. Oke. Jadi menurut gua kalau di umur gua yang sekarang entah sih karena manusia itu kan sifatnya kan berjalan dan berubah. Jadi kalau gua dengan pemikiran gua sekarang ini, gua cuman pengen nemuin jati diri dan identitas diri sih. Kayak ibaratnya dari cara berpakaian nih, gua punya satu satu karakter di hidup gua yang cara berpakaiannya itu apa ya, bisa dikatakan bisa menjadi ciri khas diri sendiri. Ibaratnya kalau kita ngelihat dari sebuah animasi, contoh lah kayak Upin Ipin, kenapa dia tidak pernah ganti baju? Mungkin ganti baju saat hari raya ataupun tidur ataupun sekolah. Itu untuk sebuah ciri khas dari Upin Ipin itu sendiri gitu. Jadi gue cuman pengen diri gue ini punya satu gaya, punya satu ciri khas, punya suatu fashion yang itu tuh menggambarkan diri gue banget gitu loh. Dan kalau untuk cara ngomong, cara bertingkah laku, dan ya cara bersosialisasi kepada orang lain lah, ya gue juga pengen punya ciri khas itu sendiri. Cara ngomong gue yang enjoy ataupun yang asik ataupun yang apa gitu, gue pengen. Berarti dari lo ngomong tadi lo belum menemukan jati diri. Ya bisa dikatakan seperti itu. Dari banyak fase itu masih belum menemukan. Gue juga belum menemukan cinta. Sebenarnya apa sih jati diri gue ini masih simpang siur kan. Iya. Untuk mencari itu ya udah, maksud gue ya tinggal jalanin aja gitu kan. Benar. Tapi kalau dilihat dari segi fashion, gue orangnya suka yang minimalis sih. Ibaratnya nggak terlalu ngejreng, warna yang monoton, dan ya kalau kayak anak-anak zaman sekarang cowok bumi lah. Nah gitu. Jadi kenapa gue milih kayak gitu? Karena ketika kita punya pakaian yang warna-warni ataupun ada contoh, kalau kaos banyak sablonnya gitu. Ketika hari ini gua pakai kaos itu, dan hari besoknya lagi gua pakai kaos itu, oleh orang ditandain bahwasanya gua nggak pernah ganti kaos gitu. Beda halnya dengan gua pakai kaos polos yang seperti sekarang ini warna hitam. Mau 3 hari 4 hari gua pakai kaos ini, orang nggak ciren kalau itu gua nggak ganti kaos gitu loh. Lebih fleksibel gitu. Pertama, gua ngirit budget untuk beli baju yang baru. Kedua, ya gue juga orangnya nggak seneng apa ya, yang terlalu banyak warna gitu. Kayak untuk seorang cowok tuh kayak cuma hitam putih Ya. gitu aja kan. Bener sih. Untuk netral aja. Bener sih. Mungkin warna lain ya warna-warna coklat ataupun yang warna-warna seperti yang warna cerah, hijau, kuning. Itu pun hijau dan kuning yang gelap gitu. Buat tambahan doang. Iya. Kan? Iya, itu sih. Untuk seperti kita ya, kalau gue sih kayak yang kadang susah menyesuaikan outfit ya kayak hitam putih gitu doang aja. Soalnya untuk mencari ide itu nggak ada sih. Bukan nggak ada, belum ada aja. Dan gue juga nggak senang sih pakai baju ataupun celana yang terlalu ngetat, karena ya pernah dikomen juga sih oleh ibu gue sendiri, apa sih masih muda pakai baju kombor-kombor nyampe kerahnya meler-meler gitu. Cuman ya gue seneng aja gitu, ngerasa apa ya, lebih nyaman gitu ketika pakai baju ataupun celana yang lebih longgar, yang ya oversize tapi oversize nggak oversize banget lah, ibaratnya lebih fleksibel sama diri, itu nggak terlalu kayak ngetat gitu, lebih nyaman itu sih. Kadang lo insecure nggak sih kayak dengan keadaan lo sekarang gitu, dengan kayak apa ya kita lagi munafik kayak gitu. Ketika lo sedang jalan nih dengan pakaian sederhana lo ngeliat orang dengan si selain di atas lo itu, lo kayak insecure nggak sih? Terus ada yang lo mau bedah nggak sih, apa mau dengan cara lo sederhana itu aja? Gue pernah kepikiran ketika nggak hanya ketika gue keluar sih, ketika gue nonton film aja lah, ketika si aktor itu kok
outfitnya bagus gitu, kok di dia cocok gitu. Gue sempet insecure, sempet pengen ngebedah, sempet pengen meniru gitu. Cuman kembali lagi gue sadar diri, cocok nggak kalau pakaian yang dia pakai Kita dipakai pakai. gue gitu. Pertama dari warna kulit, itu jelas beda dari warna kulit. Kedua dari bentuk, ada cowok yang bentuknya apa sih namanya, yang sispek itulah. Ya. Ada yang cowok yang agak gemukan dikit, ada yang gemuk bener gitu. Itu nggak bisa disamaratakan gitu masalah outfitnya. Belum tentu orang yang pakai, contoh lah, orang yang pakai sepatu Vans di orang yang lain itu cocok sepatu Vansnya, belum tentu masuk. Kayak gue juga sih, orang-orang pada cocok pakai sepatu Warrior, sepatu Ventelay, lain-lain itu lah, Kompas segala macam gitu kan. Terus ketika gue pakai kok kata gue aneh, Iya, gue benar. tidak bisa menyesuaikan outfit gue dengan itu sih. Bukan, Benar. kayak gue belum menemukan outfit dengan sepatu-sepatu yang kayak Warrior segala macam. Benar. Dan gue juga pernah sih di komen oleh temen gue sendiri, temen SMA. Ketika gue pertama masuk kuliah dan gue foto sama kawan-kawan gue sekelas di kampus. Dan itu gue bikin status kan di sosial media, dan oleh kawan gue itu di komen, kok lu mahasiswa tapi style lu gembel sih. Terus gue ya gue mau gimana lagi, karena apa ya, pertama gue nggak terlalu pintar masalah fashion. Nah kedua, gue udah nyaman gitu. Kalau masalah nyaman atau enggaknya itu dari balik lagi ke orangnya. Kalau gue udah nyaman, gue udah nggak mikirin pantas atau enggaknya, gembel atau enggaknya. Gue udah nggak mikirin. Yang penting gue nyaman, gue bisa hidup, gue bisa jalan ke sana ke sini. Ya udah, jalanin aja. Itu sih. Berarti lo orangnya yang tidak peduli dengan omongan orang berarti. Karena menurut gue, kalau kita selalu memikirkan omongan orang, mau sampai kapan? Nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya. Kita menyusahkan video nih, tiba-tiba ada lagi dan sedia, kita nyusun terus tuh, Iya. bakal nggak ada habisnya gitu. Kalau mau ngebedah ya nggak bakal ada ujungnya gitu. Ya kembali lagi, jadi diri sendiri. Sesuai apa ya, sesuai tingkat kepedean lo aja lah. Iya, Ketika lo dengan kayak gini lo ke kampus pede-pede ya yang apa-apa Ya, sebenarnya. ya bener sih. Contoh aja kayak yang kemarin lagi rame lah, masalah Sudirman, Citayam Fashion Week. Ya itu. Yang role modelnya Bonge, Nah, Bonge dan Roy. Mungkin menurut kita, menurut banyak orang juga, Roy dan Bonge itu ya apa ya, fashionnya norak lah. Cuman kalau menurut dia nyaman, ya nyatanya sekarang sukses. Dan Bonge juga malah ditarik jadi fashion show sekarang, jadi model. banyak kan, banyak apa ya, banyak hal yang tidak terjadi sih. Nah benar. Citayam Fashion Week itu apa yang gue itu, mereka berpakaian sederhana dengan apa ya, Kearifan lokal, Iya, dan kearifan lokal. kreasinya dia sendiri gitu kan. dengan apa adanya lah Iya, istilahnya. Kita lepas dari konten nih. Ya. Nah, ketika lagi penat lo apa yang lo lakuin? Yang pertama mungkin gue tidur, kalau ada waktu untuk tidur. Dan kalau Sebagai mahasiswa ya kurang tidur. dan kalau dari segi lain, kalau penat mungkin gue ngajak kawan gue jalan. Mengelilingi kota. Ya entah itu ya, yang jelas tujuannya nggak ada. Yang jelas ya mungkin kalau ada tujuan mungkin ke pantai atau ke air terjun atau ke tempat-tempat wisata alam lah. Cuman kadang kalau malam gabut juga atau penat gitu, penat dari masalah hidup, tugas kuliah atau apapun, ya mungkin gue cukup ya jalan-jalan sih, naik motor gitu. Maksud dengan lo duduk kayak gini sambil ngopi itu udah mengangkat penat gak sih? Iya sih benar. Apalagi kalau contoh nih, gue kalau ada tugas buat makalah atau tugas video atau apapun dari kampus,
ya ketika gue penat ngerjain tugas ya gue ngerokok sambil ngopi gitu. Karena dia menemani kan. Iya, apalagi di setelin musik gitu kan. Karena dengan apa lagi yang menemani kita untuk selalu mengerjakan tugas. Benar. Karena Oke, tadi ada gangguan sedikit. Lanjut. Apa yang lakukan ketika penat? Berhubung gua anak kos dan mahasiswa, ngerokok itu suatu hal yang dapat menghilangkan penat juga sih. Di balik itu juga ngerokok itu juga ya bisa menambah inspirasi lah. Bener nggak sih? Kayak apa ya? Mungkin gua menghargai juga kalau untuk anak-anak cowok-cowok yang nggak ngerokok. Cuman kalau bagi gua sendiri ngerokok itu bukan masalah gaya-gayaan, cuman kayak pertama menghilangkan penat, kedua ya menambah inspirasi lah. Apalagi ketika sore gitu ataupun pagi di depan teras, kopi atau teh disandingin dengan rokok, bengong. Enak kan? Wah enak bener itu sumpah. Karena juga banyak orang yang bilang ngerokok itu cuma buat gaya-gaya doang. Iya. Gue tidak menyukai hal itu kan. Padahal mereka tidak tahu dia di dalam hati ngerokok itu kayak anjing. Iya. Apa yang dipikiran hilang gitu Iya, kan. benar. Walaupun cuma sementara gitu. Mungkin kalau untuk rokok itu hanya sekedar gaya-gayaan, sekedar maco atau apapun, itu ya pemikiran anak 15 ke bawah lah, 15 tahun ke bawah. Soalnya jujur gua dulu SMP maupun SD itu udah ngerokok dan menurut gua ngerokok itu keren gitu. Cuman semakin kesini sampai sekarang gua kuliah, menurut gua anjing ngerokok ini enak juga gitu. Bukan hanya sekedar gaya-gayaan, udah beda masanya gitu. Dan bagi beberapa orang juga ada yang bilang ada yang berstatement bahwasanya ngerokok itu bisa bikin kita akrab, ngerokok itu bisa menambah relasi. Contoh lah, gue pernah kejadian dalam hidup gue, contoh kecilnya, gue lagi nongkrong, ada orang yang nggak gue kenal nyamperin, bang minjem korek dong bang. Dari situ mulai pembahasan, akhirnya jadi temen. Ya walaupun bukan teman akrab, cuman kan ya untuk sekedar kenal, untuk relasi, menambah relasi, dan mungkin suatu saat kita butuh dia gitu. Ketemu lagi, iya. Kita ngobrol tes lagi, iya gitu sih. Bisa menjalin kerjasama gitu kan. Gitu. Jadi kita di sini membedah pikiran orang, statement yang dimana rokok itu bukan hal yang buat gaya-gayaan gitu kan. Benar. Bisa juga melepas penat gitu kan. Benar. Dan gua cuman nyaranin satu, jadilah perokok yang beradab, jadilah perokok yang santun. Karena kalau kita sebagai ngerokok, kita harus tahu tempat dan waktunya. Contoh kayak tempat yang tidak boleh ngerokok, kayak di pom bensin, ya, di rumah sakit, di dekat anak-anak kecil atau dekat ibu hamil. Itu kita sebagai perokok, tolonglah menjauh ataupun menghargai. Gitu. Harus itu. Karena banyak orang sekarang yang ngerokok ya ngerokok aja, dan tidak tahu kondisi, ya nggak tahu tempat. Dan ya gue sering ngalamin sih, dan gue juga sebagai pelakunya, gue nggak mengakui bahwasanya gue salah, bahwasanya ngerokok di jalan itu nggak baik. Soalnya ketika kita ngerokok di jalan dalam keadaan berkendara, pertama kita otomatis fokus kita terganggu. Entah itu mengendari motor ataupun mobil, fokus kita terganggu pertama. Oke lah kalau untuk mobil kita menghilangkan penat. Tapi sebaiknya kita berhenti dulu lah ke pinggir jalan, nyari warung, ataupun ya di trotoar lah kita berhenti nyari untuk ngerokok. Nah, benar. Untuk ngerokok sebatang dua batang menghilangkan ngantuk, nanti baru lanjut lagi. Jangan sampai ngerokok di jalan, soalnya mengganggu pengguna jalan lain. Apalagi abunya. Soalnya, bahkan kalau gue dengar berita banyak yang
menggembor-gemborkan di media itu bahwasanya pengguna jalan lain itu ada yang sampai kebakar bajunya, kena matanya oleh kena abu matanya gitu. Karena abu rokok maupun puntung rokok yang dibuang oleh pengendara yang merokok sembarangan. Itu sih. Dan apalagi kalau kita main ke alam gitu kan. Jangan sampai kita buang puntung rokok sembarangan. Walaupun kecil, kalau dikumpulin ya banyak juga gitu. Jadi itu ya tentang kita ngebedah rokok gitu kan. Ya, Kalau entah apa kalau ngerokok itu emang benar-benar ngepas penat sih, daripada kita harus jalan-jalan, kita harus ke pantai, kita harus ketika itu kita harus mempunyai effort yang lebih gitu kan. Kita harus ngendarin motor, jalan sejam 2 jam untuk nyampe di ini tujuan. Pulang dari situ jelas kita bakal merasa penat lagi. Iya. Makanya mungkin dengan adanya rokok ini ya menurut gua ya inilah salah satu cara untuk menandakan penat gitu kan. Bener sih. Apalagi ngerokok, ngopi sambil bengong. Enak bener. Bisa enak ya anjing. Tadi kan kita udah membedah diri kita sendiri nih. Iya. Nah, lo ada niatan nggak sih untuk ngebedah temen atau orang lain gitu? Kayak sikapnya atau apa kayak atau lo nggak atau yang dari temen lo nggak suka lo kayak lo bilangin atau apa gitu? Kalau untuk merubah orang lain itu gua rasa susah. Cuman kalau kita berusaha untuk mengingatkan itu lebih mudah. Cuman kembali lagi ke diri masing-masing. Kita juga harus tahu kondisi dan situasinya ketika kawan kita ataupun orang lain yang ingin kita ingatkan. Jangan sampai orang itu salah, kita mengingatkannya dengan caci makian. Itu juga nggak etis, dan terlepas dari itu cara yang salah. Kayak ibaratnya kalau kayak anak muda kayak kita ini, kalau masalah cinta nih, udah tahu orang itu salah, kita omongin, cuman dia tetap nggak bakalan mau ngedenger gitu. Karena ya itu tadi apa yang dibilang, bahwasanya cinta itu buta. Kalau ngomongin soal cinta, kayaknya semua orang tolol dengan akan cinta sih. Beda lagi dengan orang yang kalau kita apa ya ngomongin kalau ketika kita nggak suka sama dia kayak lo ngerokok di gua nggak suka, lo jangan ngerokok dong gitu kan. Cuman kadang-kadang ada orang kayak tersinggung, kayak apaan sih gitu, kalau gua cuma ngerokok doang gitu. Cuman ya kembali ke diri kita sendiri sih. Sebelum kita mengingatkan orang lain atau menegur orang lain, kita evaluasi diri kita sendiri dulu, atau apakah diri kita sudah benar gitu. Nah, kalau diri kita udah benar, oke lah kita ngomongin orang lain. Cuman kalau diri kita masih salah, kita ngomongin atau mengingatkan hal yang sama itu ke orang lain, bukan konteks kita kayaknya. Terus dan gue juga dapat, sebelum gue berangkat kuliah, gue dapat amanah dari bapak gue sendiri, bahwasanya kalau ada temen yang menurut kamu nggak suka ataupun apa ya, bisa dikatakan nakal lah, jangan sampai mengikutinya. Lebih baik kamu yang narik dia untuk ikut kamu gitu sih. Jangan sampai ngalur. Oke, temenan, cuman jangan terlalu akrab, jangan terlalu intens, jangan kamu yang diajak dia. Kalau bisa kamu yang ngajak dia. Cuman kalau untuk ngajak itu yang agak susah. Ya intinya seminimalnya diminimalisir, bahwasanya kita jangan sampai diajak dia gitu loh untuk melakukan hal-hal yang ya menurut kita nggak etis lah di diri kita gitu sih. Misal nih kita narik teman kita nih, tapi nggak bisa nih, tapi mah kita yang ketarik tuh kayak malah. Karena kebanyakan orang untuk menarik orang berbuat baik tuh susah, karena kita yang tertarik untuk berbuat buruk gitu kan. Iya sih, itu juga salah satu PR sebenarnya. Kayak bingung kita, apa sih yang kurang gitu. Iya sih, gue juga pernah seperti itu. Cuman ya gue juga nggak ada jawaban sih untuk masalah itu. Cuman ya kalau menurut gue
ya jangan sampai ikut lah, jangan sampai terbawa. Kalau bisa kita yang ngebawa gitu. Pokoknya ketika lo mungkin kalau tips dari gue nih kayak ketika lo ketika lo mau tertarik dengan perbuatan lu, kayak lo langsung ingat kata-kata orang tua deh. Benar kembali lagi ke Iya awal sih, kayak ketika inget itu kayak anjing gua masa berbuat buruk terus gitu kan. Ya udah gua bawa yang baik-baik dulu kan. Terus juga kalau ketika kita ngingetin temen nih, kita ngeval temen, itu ngerusak hubungan temen nggak sih? Kadang ketika kita ngomongin secara dua mata ataupun ngelingker gitu kan. Nah, oke, di situ oke lah, tidak ada apa namanya, nggak ada permusuhan di situ. Tapi setelah kita ngomongin itu, kayak nanti itu bakal adanya hubungan kita jadi renggang gitu ketika habis ngomongin itu kan, habis kita ngeval temen gitu. Jadi gue masih bingung nih, untuk ngeval temen nih bakal masuk hubungan nggak sih gitu. Menurut lo gimana? Gue pernah baca satu buku yang ngebahas masalah itu. Pertama, kalau kita mau mengingatkan teman, antara mengingatkan dengan mempermalukan itu beda. Jadi kalau untuk mengingatkan ataupun mengevaluasi teman, itu sebenarnya hal yang baik. Dan dalam buku itu juga disebutkan bahwasanya lebih baik teman yang menampar kita untuk mengajak kebaikan daripada teman yang memeluk kita untuk menusuk dari belakang. Gitu. Dan menurut gua yang gua baca dari buku tersebut, untuk mengingatkan teman itu ada akhlaknya, ada tata caranya. Contohnya yang gue bilang tadi, antara mengingatkan dengan mempermalukan itu beda. Karena mengingatkan teman di tempat keramaian itu sama dengan mempermalukan. Jadi kalau menurut gue, untuk mengingatkan teman, kalau teman itu melenceng ataupun teman itu berbuat salah, kita ajak dia ke tempat yang privasi lah. Kita ajak berbicara empat mata, berduaan, kita omongin dengan baik-baik. Itu menurut gua cara yang lebih baik untuk mengingatkan teman daripada kita ketika kumpul-kumpul sama teman, ketika di halayak ramai, di tempat umum, kita langsung negur, bro lu salah. Itu ya, cara mengingatkan yang jatuhnya mempermalukan. Itu cara mengingatkan yang tolol. Iya ya, masa itu. Jadi untuk mengingatkan teman itu ada akhlaknya, ada caranya. Biar hubungan teman makin erat lah. Nah, itu dia. Karena banyak orang jarang mengeval teman, tapi lebih menusuk ke belakang. Maksudnya lebih banyak ngomongin di belakang gitu kan. Mungkin gara-gara itu sih, masih belum tahu cara mengingatkannya. Banyak yang mempermalukan sebenarnya. Makanya itu gue lebih, kalau menurut gue yang buku yang gue baca, dan gue juga setuju atas statement itu, bahwasanya gue lebih memilih teman yang menampar gue untuk masalah kebaikan daripada memeluk gue tapi menusuk dari belakang. Habis ini penting nggak sih, kita kan aja bisa membedah diri kita, diri orang lain dan lain sebagainya. Terus habis itu kita penting nggak sih untuk melihat diri kita sendiri gitu, untuk ngaca gitu. Gimana gitu kan? Kalau menurut gue penting. Karena yang namanya manusia itu kan sifatnya berubah-ubah. Dan manusia itu juga sifatnya pelupa, butuh orang lain untuk mengingatkan. Ketika kita dikritik oleh orang lain, pertama jangan kepancing emosi dulu. Kita pikir dulu kritikan dari orang lain itu benar nggak sih, yang dikatain dia tentang gue itu benar, atau yang dikatain dia tentang diri gue itu salah. Jadi gue juga sering ketika bengong gitu sambil ngerokok, gue mikir hidup gue 5-10 tahun yang akan datang jadi apa. Hidup gue sekarang ini udah bener nggak sih, udah pada jalannya belum sih.
dan hidup gua apa yang diomongin orang lain itu bener atau salah gitu, atau jangan-jangan selama ini yang kritikan-kritikan dari orang lain yang masuk untuk diri gua itu benar, cuman gua nggak menerima gitu. Gue juga sering kalau mau tidur gitu, ketika malam lagi rebahan menjelang tidur itu gua matiin HP, gua mikir kok gini amat hidup, apa yang salah dari gua gitu. Ya ibaratnya gua ngaca gitu loh, ngelihat diri gua sendiri gitu. Apa yang salah dari gua benerin, apa yang bener gua lebih benerin lagi. Pada intinya ketika kita mau ngomongin orang, kita kayak harus ngeliat diri kita sendiri sih. Benar. Karena kebanyakan orang ngomongin orang dulu daripada ngomongin kita sendiri kan. Benar. Itulah yang dimana kayaknya harus penting dan nanti untuk melihat diri kita sendiri. Benar. Cuman kembali lagi dari melihat orang juga, kita bisa mengevaluasi diri kita juga. Contohnya kayak orang lain itu menjadi role model kita. Apa yang orang lain itu ikuti, apa yang orang lain itu kerjakan, apa yang orang lain itu omongkan, itu bisa jadi acuan untuk diri kita, untuk jadi pembelajaran untuk diri kita. Lu udah ada kepikiran gak sih untuk beberapa tahun ke depan lu bakal mau gimana, mau kemana, atau mau kerja atau mau menjenjang hubungan nikah gitu kan? Karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi ke depannya. Seenggaknya kan kita untuk sekarang ya untuk merencanakan, untuk membedah diri kita sendiri buat gimana depannya itu bakal ya sesuai ekspektasi kita lah istilahnya gitu kan. Kalau masalah itu gue sempat nulis plan gue ke depannya, cuman ini walau alam, ini kuasa Tuhan juga, kuasa Allah, karena kita cuma berencana. Iya, cuman gue percaya, gue pernah baca artikel bahwasanya hidup yang kita rencanakan itu sesuai dengan hidup itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya gue juga ada satu role model di hidup gue, bukan selebriti, bukan artis juga, cuman ya ada lah orangnya. Ada statement dia yang menurut gue bagus, bahwasanya dalam kita membuat planning itu penting. Kita untuk membuat planning itu penting. Iya, pasti. Dan apa yang kita tulis itu yang bakalan terjadi di hidup kita. Karena dia juga pernah menyontohkan apa yang pernah dia tulis dan benar-benar terjadi di hidupnya. Kalau untuk diri gua sendiri 5-10 tahun yang akan datang ke depannya mau gimana? Kalau untuk tujuan ke jenjang nikah, untuk ke jenjang keluarga, mungkin itu terlalu berat, terlalu jauh. Mungkin kalau di plan gua ya di umur 25 ke atas lah, kepala 2 itu untuk melanjutkan ke jenjang nikah. Mungkin kalau untuk kedepannya gua lebih fokus ke karir, entah itu yang sejalur dengan tujuan kuliah gua sekarang ataupun enggak. Yang penting gua bisa jadi orang yang bermanfaat bagi negara, bagi bangsa, ya bagi diri gue sendiri lah terutamanya. Dan ya gue nggak ngebebanin orang tua gue dulu gitu loh, nggak ngebebanin orang tua gue lagi. Intinya kita udah bisa ngehidupin diri kita sendiri, baru kita bisa ngehidupin diri orang lain. Gitu sih. Ketika nanti lo itu ada lo kan menulis planning gitu kan, ketika ada salah satu tidak yang tercapai, apakah lo beda lagi, ada planning B nggak sih gitu? Gue pernah baca juga satu statement bahwasanya orang yang punya planning B itu adalah orang yang pesimis, karena dia tidak berfokus sama planning A-nya. Kalau dia udah berfokus ke planning A, dia nggak bakalan kepikiran planning B, C, dan D dan seterusnya. Gitu. Kita harus kalau menurut yang gue baca itu, kita harus fokus dulu ke tujuan kita,
urusan hasil tercapai atau enggaknya, oke lah kita mengevaluasi diri kita sendiri salah atau enggaknya, mungkin cara kita salah ataupun apa yang kita inginkan salah, tapi kembali lagi gue yakin skenario Tuhan itu baik gitu. Di contoh lah kayak Sebelum ya Tuhan. gue bukan ateis bro. Lanjut. Jadi kayak kemarin lah sebelum gue memilih jurusan, gue sebenarnya di SMP, mulai SMP itu udah punya planning ketika lulus SMA mau ngapain, mau lanjut kemana. Gue udah tulis, ya gue udah berdoa sesuai kepercayaan gue. Ya Allah, tolong dong gue sampein ke cita-cita gue. Cuman ketika kemarin gue gagal, gue mengevaluasi diri gue. Berarti Tuhan tidak mengizinkan, berarti Tuhan tahu apa yang terbaik buat gue. Dan nyampe detik ini ya gue masih berbaik sangka kepada Tuhan bahwasanya apa yang direncanakan Tuhan dan apa yang diinginkan gue itu tidak sejalan. Bahwasanya yang diinginkan oleh gue itu belum tentu baik untuk gue. Mungkin suatu saat ketika gua tercapai ke cita-cita itu tapi Tuhan tidak meridoinya, Tuhan tidak merestukan, itu bakal terjadi apa-apa di diri gua, dan Tuhan itu lebih tahu daripada gua gitu, karena Tuhan yang membuat skenario. Skenario. Mau nanya nih. Apa ya? Lo ini kalau lo ini. Kita ini kan masuk prodi yang namanya sistem informasi. Ya, iya. Ini menurut lo ini prodi ini menurut skenario lo nggak sih? Karena menurut gue masuk di jurusan ini karena bukan skenario, karena gue ngeliat untuk apa ya, gue masuk di jurusan ini karena ngeliat prospek kedepannya gitu kan. Walaupun kalau untuk pada akhirnya itu gue ngulang dari awal lagi, dari megang komputer, belajar coding segala macam, belajar yang lain, jaringan komputer gitu kan. Padahal untuk hobi gue itu kan suka untuk kayak sinematografi segala macam, kayak yang berbau-bau seni gitu lah. Yang jadi pertanyaan gue adalah lo masuk jurusan ini ada skenario nggak sih gitu? Jujur kalau cerita dari awal, gue semenjak lulus SMA itu gue masih bingung karena gue terfokus sama planning A gue dan gue nggak menyiapkan planning B, dan gue juga tidak bersungguh-sungguh, maksudnya tidak menyiapkan, tidak bersungguh-sungguh di planning A gue itu. Jujur gue dulu lulus SMA mau masuk ke penerbangan, ke pilot ataupun ya ke engineeringnya. Cuman setelah itu gue rasa gue nggak bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita itu, yang pertama. Kedua, gue juga belum bisa dikatakan belum siap untuk masuk ke cita-cita yang gue inginkan. Dan ketika gue kelas 3 SMA itu gue sempat dapat masukan dari gue bahwasanya ketika gue ditanyain mau lanjut kemana, mau ngambil apa, ya gue dengan lantangnya, dengan lugasnya gue jawab mengambil penerbangan. Cuman kata gue, coba pikir-pikir lagi, apa enggak mendingan masuk ke dunia IT. Soalnya di dunia IT itu jenjang karirnya 10 sampai 10 tahun lagi bakal kepake. Karena ya contoh kayak sekarang lah, di dunia ini di semua negara menggemborkan bahwasanya masuk ke dunia industri 4.0, bahkan sekarang udah 5.0. Katanya. Terus dan ya gue juga sempat tertarik untuk masuk dunia IT itu, cuman gue pikir-pikir lagi, oke juga, cuman gue masih terfokus ke tapi planning. Tidak menyenangkan itu sih, walaupun itu kita masuk, ketika kita ditanya lo masuk apa, SEO keren gitu kan, padahal tidak sekeren itu, padahal penting gitu kan. Benar. Dan apa ya, gue juga setelah lulus SMA gitu, gue bingung mau masuk jurusan apa dan mau masuk kampus apa. Jujur gue dulu sebelum masuk ke SI gue juga sempat semua jalur masuk kuliah
itu gua daftarin karena disuruh orang tua gua. Mau jadi apa lu kalau nggak kuliah? Mau jadi apa lu kalau cita-cita lu nggak tergapai? Udah kuliah aja katanya. Kalau tahun depan dan depannya lagi lu mau nyoba untuk masuk pilot atau penerbangan, ya udah coba lagi nggak apa-apa. Iya. Dan gue juga dulu di SBM itu sempat daftar di universitas, institut. Iya, salah satu institut. Dan gue keterima di jurusan teknik sistem energi. Dan kenapa gue nolak itu? Ya karena pembayaran masuk kuliahnya itu udah gue bayarin dulu yang di sistem informasi ini. Jadi gue menolak jurusan itu. Bukan karena gue menolak mentah-mentah, tapi karena gue udah terlanjur yakin masuk. Bisa. Lu udah yakin belum mau masuk SSI itu? Gue jujur, gue ketika di posisi gue keterima di 2 jurusan antara SI dan teknik sistem energi, itu gue masih buta, masih belum tahu SI ini ngapain aja sih, dan teknik sistem energi ini juga ngapain aja gitu. Prospek kerjanya apa, 10 sampai 5 sampai 10 tahun yang akan datang gue mau jadi apa di prodi itu. Gue juga belum tahu, Bang. Gue banyak belajar dari YouTube, gue googling juga masalah 2 jurusan itu. Dan alhamdulillahnya sih dengan izin orang tua juga, ya alhamdulillah gue mikir-mikir sekarang gue ketemu jawabannya bahwasanya SI lah pilihan yang tepat. Itu sih. Berarti banyak skenario yang lo bedah gitu ya. Hidup lo gitu kan. Juga untuk memilih jurusan ini juga apa ya? Mulai dari awal maksud gue emang nggak tahu apa itu. Gue emang tertarik dengan dunia hacking gitu kan. Karena ketika gue nonton film kok gue pengen jadi begini karena emang film itu kadang ngebuat pikiran lu pengen jadi di situ gitu. Jadi ketika gue nonton dunia hacking kayak masuk sistem informasi kayak keren deh. Ya awalnya doang sih keren, tiba-tiba pening gitu kan. Gitu. Correct. Ya, begitulah skenario. Ya intinya kita tetap berusaha, tetap berencana. Cuman ketika suatu saat ada hal yang tidak kita inginkan itu terjadi, ya kita berbaik sangka aja. Mungkin itu pilihan Tuhan yang terbaik untuk kita, karena kita nggak tahu kedepannya gimana, tapi Tuhan itu tahu kita kedepannya bagaimana. Kayak podcast kita hari ini cukup sampai sini aja sih ya. Dari Leonidan ada apa ya kayak kata-kata terakhir nggak sih, kata-kata terakhir ini kata-kata motivasi gitu. Gimana ya? Kamera. Intinya jalanin aja hidup. Sering-sering evaluasi, sering-sering lihat diri sendiri. Jangan terlalu ngebebanin hidup gitu. Ya enjoy aja gitu. Enjoy is life. Kan gue udah bilang bahwasanya jalan hidup kita itu udah diskenarioin oleh Tuhan gitu. Udah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jangan khawatir lah. Intinya jalanin aja yang ada gitu. Ya kalau mau bedah silakan bedah gitu. Tapi jangan menyimpang. Dan jangan memaksakan kalau emang keinginan lo nggak terrealisasikan, jangan anjing Tuhan jahat banget sih. Anjing kok Tuhan gini sih sama gua. Ya lu ngaca lah. Lu sholat aja jarang, sujud aja kurang gitu kan. Lu ingat Tuhan aja jarang. Banyak keinginan tapi tidak mau bersujud. Oke. Itu sih. Dari gua cuman simple aja sih untuk podcast bedah ini. Jadilah untuk terbentuk. Udah cukup. See you the next podcast. Dan menurut lo itu enggak sih? Kalau semua orang di dunia ini merasa hidupnya tidak adil, apakah itu sebuah keadilan? The next ya. Oke, next. Oke, mantap.